Semangat pagi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virtual Challenge Scouting Skill. Selamat datang kakak-kakak semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Anda berada saat ini. Se-Indonesia Raya, sebumi pertiwi kita. Semangat kepramukaan mudah-mudahan masih membahana di seluruh Nusantara. Kakak-kakak yang hebat, kakak-kakak yang luar biasa. Hari ini, di momentum ini, dalam Virtual Challenge kali ini yang diadakan oleh Scouting Skill, saya tidak akan membawakan materi-materi seperti biasanya. Saya tidak akan membawa materi pramukaan, teknis-teknis seperti halnya sandi, morse, menaksir, kompas, dan lain-lain. Karena saya yakin materi-materi tersebut kakak-kakak pasti jauh lebih hebat dari saya. Tapi kali ini, saya hanya ingin mengajak kakak-kakak semua yang hebat di sana, yang jauh di sana, dari ujung Sumatera hingga ujung timur Papua, untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya membentuk karakter setiap adik-adik diri kita melalui sistem. Seperti apa materinya? Yuk kita lanjut. Dalam sebuah materi, The Great Scouts menjadi kakak terhebat melalui sistem. Tapi sebelum itu, untuk bagaimana kita mencoba memulai sebuah pembelajaran, ada baiknya kita coba untuk membahagiakan diri kita terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kita akan mencoba memastikan kembali daya konsentrasi kita. Kakak-kakak di rumah boleh dicoba, ya. Bagaimana coba untuk menyeimbangkan antara otak kiri kita dengan otak kanan kita. Boleh angkat kak kedua tangannya ke atas, punya dua-duanya, dan pastikan ada jempolnya. Jangan sampai jarinya jempol semua. Saya yakin jarinya ada jempol, telunjuk. Mohon maaf mungkin yang agak sedikit lebih melebihi kapasitas. Tentunya silakan boleh angkat jempolnya yang kanan, boleh punya jempol semua, boleh ditunjukkan. Baik, angkat seperti ini kak, dan kemudian kelingkingnya seperti ini kak. Ya, kita coba perlahan dulu, boleh 1, 2, 3, digeser kak, perlahan. Boleh diganti lagi, bagaimana jempol jadi kelingking dan kelingking jadi jempol. Diulang kak seperti ini. Makin lama makin cepat kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa kak? Bisa, luar biasa. Ada yang nggak bisa? Kenapa kak nggak bisa? Kenapa kak? Tidak terbiasa, betul. Itulah sosok pembina, itulah diri kita sebagai seorang pemimpin. Seorang pembina, seorang pemimpin bukan dilahirkan, tapi membiasakan diri kita untuk menjadi seorang pembina dan menjadi kakak terbaik pada kita. Dan masalahnya terletak pada apa? Ilmu hanya bisa diberikan lewat informasi, dan informasi hanya bisa diberikan lewat sebuah nama yang disebut dengan komunikasi. Dan kita akan menjabarkan dengan jelas tentang komunikasi, kendala-kendala komunikasi, dan kita akan membedahnya melalui sistem AMO. Ingat sasungtulodo in madya mamutaso tuturi handayani. Kendala komunikasi banyak sekali di dunia ini, bukan cuma di Indonesia, di antara kita, hampir di seluruh dunia memiliki kendala dalam berkomunikasi. Baik antara seorang anak dengan seorang ayah, seorang adik dengan kakak, suami dengan istri, bahkan seorang guru dengan murid. Karena bagi sebagian orang, mereka tidak menyadari bahwa komunikasi bisa saja bermasalah untuk sebagian orang. Karena itu, komunikasi seperti apa yang sering bermasalah dan sering terjadi di sekitar kita, namun tidak pernah kita sadari. Beb, besok jangan lupa kita latihan ya. Ingat kak, dengerin dulu. Besok jangan lupa ya, kita ada latihan. Jangan lupa juga bawa bekal untuk makan siang. Sampaikan sama teman-temannya, kita besok akan latihan. Kan besok dengerin dulu ya. Sampaikan sama teman-temannya, kita besok akan latihan pioneering, semapur, morse, sandi ya. Oke? Paham? Paham. Tadi kamu mau ngomong apa? Kan besok libur. Oh iya ya. Seberapa sering kita melakukan itu kan? Seberapa sering kita hanya memerintahkan tanpa mau mendengar? Padahal kita sebagai pembina, sebagai kakak yang diharapkan sebagai pemimpin untuk mereka. Bagi mereka adik-adik kita adalah role model atau pemimpin atau orang yang dituju. Seorang motivator nasional John C. Maxwell pernah mengatakan,
Seorang pemimpin akan mencari impiannya dulu, baru dia akan menemukan pengikut. Tapi seorang follower atau seorang pengikut akan mencari pemimpinnya dulu, baru dia menemukan mimpi-mimpi yang akan dia tuju. Adik-adik kita adalah follower kita. Dia tidak akan pernah mendapatkan mimpi apapun sebelum dia menemukan kita. Dan pada saat seperti itu, kita sebagai seorang pemimpin, tugas kita hanya satu, memimpin. Dan memimpin dalam kamus bahasa Indonesia tentunya memiliki diferensial atau imbuhan dalam bahasa Indonesia kosakatanya yaitu me. Bukan karena memimpin, bukan dipimpin. Yang artinya melayani atau dilayani, mendengar atau didengar. Kita sulit untuk mendengar masalah-masalah yang dimiliki oleh kita karena kita selalu ingin didengar. Devi, siap kak. Tolong ambilkan petasan yang dibeli kemarin ya. Siap. Ini kak. Bentuknya bukan yang seperti ini, tapi bentuknya yang bulat. Siap. Nah ini buat kak. Warnanya bukan yang ini, tapi warna merah. Bilang kasih. Apa yang salah, Kak? Apa yang salah dari instruksi yang diberikan oleh kakak tersebut? Apa yang kurang? Masalahnya itu masalah bahasa kurang jelas, informasi tidak mendetail, sehingga diberikan secara bertahap yang mengakibatkan orang lain atau follower kita atau adik-adik kita harus bersusah payah mengikuti keinginan kita. Ingarso Sungdulu memberi teladan di depan. Kita sebagai seorang kakak bagi mereka yang merupakan role model, harapan terbaik untuk menjadi sosok yang diinginkan oleh adik-adik kita. Seorang anak sulit untuk mendengar, tapi sangat mudah mengikuti perilaku kita. Tingkah laku kita, tutur kata kita, dan tentunya aksi yang kita lakukan. Bagaimana dengan video barusan, Kak? Seorang anak didik yang berusaha belajar untuk bermain sebuah alat musik. Sangat mudah, ya? Perlahan kita mengajarkan sedikit demi sedikit. Dan alat musik mengikuti apapun yang diinginkan oleh anak kita tersebut. Tapi itu adalah sebuah benda yang tidak akan protes pada saat ditekan tutsnya, dia akan berbunyi sesuai yang kita inginkan. Lalu bagaimana dengan adik-adik kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan orang di sekitar kita? Founding father kita, Ki Hajar Dewantara, selalu mengingatkan, manusiakanlah manusia, bersikaplah humanis. Karena sesungguhnya manusia terbaik adalah yang bisa memanusiakan manusia. Dep, ya kak, kamu tolong ke fotokopian ya. Habis itu ini di scan. Nah setelah di scan di print ulang. Setelah di print ulang nanti ada yang fotokopi. Nah yang 2 lembar di sini fotokopinya 2 lembar. Yang di tengah ini 3 lembar, yang di belakang ini 4 lembar. Terus yang paling belakang jangan lupa dilaminating ya. Nanti scanannya kirim ke email. Oke? Paham ya? Yang mana dulu ya yang dilakuin? Apa yang pertama harus dilakukan? Atau ada yang salah dari informasi yang diberikan? Bising komunikasi. Itu adalah salah satu kendala dalam komunikasi yang merupakan kesalahan terbesar pada saat proses pemberian informasi. Informasi tidak bisa diberikan secara terus-menerus tanpa memberikan orang
anak didik untuk menerima informasi terbaik. Karena setiap manusia memiliki proses penerimaan informasi yang berbeda-beda. Ada visual, auditory, kinestetik. Apa visual? Kemampuan seseorang dalam penerimaan informasi yang lebih banyak menggunakan pengamatan atau penglihatan. Lalu bagaimana sih? Sangat mudah. Orang yang lebih banyak membaca atau melakukan literasi umumnya adalah orang visual. Lalu auditory, anak tersebut memiliki kemampuan mendengar yang amat sangat baik. Dia sulit untuk membaca, tapi pada saat diinformasikan secara perlahan, secara detail, dan secara terperinci, dia akan lebih mudah untuk menerima informasi dalam. Lalu bagaimana dengan kinestetik? Orang-orang ini adalah orang-orang perasa. Orang-orang yang suka terhadap hal-hal yang praktis. Pada saat diberikan sesuatu terkait hal yang teknik, technical skill, PBB, pioneering, tanduk, maka orang-orang ini akan sangat mudah menerapkan karena dia bisa mencoba berkali-kali dan gagal berkali-kali. Tapi orang ini adalah orang-orang yang pantang menyerah. Kenali karakter diri kita, maka kita akan mudah membentuknya menjadi pemimpin-pemimpin terhebat. Ada alasan kenapa di pramuka menggunakan panggilan kakak dan adik. Imadia Manggarso memberi semangat dari tengah, tidak memberikan jarak, tidak memberikan jenjang terhadap kakak dengan adiknya. Bukan antara guru dengan murid, bukan antara senior ataupun junior, tapi seorang kakak yang selalu memberikan semangat terhadap adik-adiknya. Pak, Ya, tadi yang depan 4 lembar, ya, yang tengah 3 lembar, ya, yang belakang 2 lembar kan Pak? ya. Oke Kak, sudah. Ini kok kebalik? Harusnya ini yang depan 2 lembar, yang tengah 3 lembar, ini yang belakang baru 4 lembar. Terus laminasinya mana ini? Kan tadi Kakak bilang iya. Umpan balik. Pentingnya komunikasi dua arah, bukan hanya sebatas kata ya ataupun tidak. Tapi kembali lagi, Tutpuri Handayani mengajarkan kita untuk tidak hanya sebatas mendukung, tidak hanya sebatas melihat, tidak hanya sebatas menatap mereka bangkit dari keterpurukan atau berjuang dari kesalahan, tapi juga menyemangati mereka dan memberikan reward terbaik terhadap apa yang mereka capai, meskipun itu adalah hal yang sederhana. Butuh berbulan-bulan bahkan hingga puluhan tahun seorang pelaut untuk menjadi pelaut yang tangguh. Mereka harus mampu melawan dentuman ombak, amukan samudera, dan panasnya sengatan matahari. Bukan cuma adik-adik kita yang harus belajar, Kak, tapi kita sebagai seorang pembina, sebagai seorang kakak pun harus mampu belajar kembali terhadap kekurangan diri kita dari penyampaian permasalahan komunikasi-komunikasi kita selama ini yang selalu salah menempatkan. Ada satu kisah menarik yang pernah dibuat oleh Harvard University tentang kisah seorang pengemis buta, di mana di suatu pagi seorang pengemis tersebut duduk di depan sebuah pertokoan dan di depannya diletakkanlah kaleng atau wadah untuk agar orang yang lalu lalang meletakkan uang sen demi sen untuk membelinya sumbangan. Dan di sisi sebelah kanannya diletakkanlah sebuah tulisan yang tentunya dibantu oleh orang lain. Please help, I'm blind. Tolong saya buta.
bergulirnya waktu, banyak orang yang mengeluarkan 1 keping, 2 keping, 1 sen, 2 sen untuk pengemis tersebut. Sampai suatu ketika ada seorang wanita yang hanya melewati saja tanpa memberikan 1 sen pun. Namun sang wanita ini berhenti sejenak, lalu kembali. Dia tidak mengeluarkan uang pun untuk meletakkannya ke dalam wadah si pengemis tadi. Tapi dia mengambil sebuah pena, alat tulis, dicoretnya tulisan-tulisan tersebut lalu ditulis kembali. Entah apa yang ditulis oleh wanita tersebut. Sang pengemis buta merasa heran. Wanita ini dicoba dikenalnya dari harum parfum tubuhnya, dari bentuk sepatunya. Dan dia hanya mencoret-coret tidak jelas dan tidak tahu apa yang dicoret-coret, dan bahkan dia tidak mengeluarkan 1 sen pun. Apa yang terjadi setelah itu? Sang wanita pergi. Tapi setelah sang wanita pergi, begitu banyak orang yang mengeluarkan bukan cuma 1 sen, 2 sen, tapi puluhan bahkan berdolar-dolar. Sehingga tanpa terasa wadah pengumpul uang penuh dengan cepat. Di sore harinya wanita tersebut lewat lagi, melihat kondisi sang pengemis buta. Si pengemis buta tua ini merasa mengenali dari parfum tubuhnya dan bentuk sepatunya. Lalu dikatakan, apa yang kau lakukan? Apa yang kau tuliskan? Karena apa yang kau buat membuatku memiliki, mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah. Sang wanita hanya berkata, aku menuliskan hal yang sama, namun dengan kata yang berbeda. Hari ini begitu indah, tapi saya tidak bisa melihat. Itulah kata-kata yang dituliskan wanita tersebut. Perbedaan kata memiliki efek yang luar biasa. Ubahlah kata-kata kita, maka kita akan mampu mengubah dunia. Jaga kesehatan, jaga jarak, jaga kata. Virtual Challenge, Scotting siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.